Bandung Bondowoso ini punya kekuatan hebat ini Mas, punya kesaktian kalau orang-orang zaman dulu. Superman kayak ya, Spiderman gitu ya. Kalau itu Superman, Batman segala macam pahlawan-pahlawan dari luar ya. Halo pemirsa, bersama dengan kami Super 1, bersama dengan saya Mas Edward dan rekan saya Mas Edison. Kali ini kita berada di mana, Mas Edison? Di Prambanan. Prambanan, ya. Kita lihat tuh. Candi Prambanan, candi yang sangat bersejarah untuk Indonesia. Ngomong-ngomong tentang Candi Prambanan, Mas Edison, ini sebenarnya candinya ada apa aja di situ ya? Candi Prambanan ya. Jadi di sini Candi Prambanan itu adalah candi yang sebenarnya dibangun untuk memuja dewa Hindu. Dewa ya. Dewa Hindu itu kan ada Trimurti ya namanya ya. Trimurti. Trimurti itu yang pertama Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, kemudian Dewa Wisnu sebagai dewa memelihara. Kemudian yang satu lagi adalah Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah atau penghancur ya. Penghancur ya. Gitu, iya, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi candi ini sebetulnya ditujukan untuk pemujaan terhadap Trimurti tersebut, tapi terutama untuk Dewa Siwa kalau di sini Mas. Konon katanya ada legendanya ya Mas ya. Oh iya. Saya dulu pernah belajar sejarah, ada legenda Roro Jonggrang. Betul. Dan juga ada pernah saya diceritain buat dongeng gitu kan. Betul. Roro Jonggrang itu gimana kisahnya dah? Betul Mas. Jadi mungkin Mas Edward pernah dengar cerita itu ya, legenda itu. Tapi udah pernah nonton filmnya belum Mas? Kalau film sih saya belum pernah karena masih kecil ya. Belum pernah ya? Ya. Jadi cerita Roro Jonggrang itu sangat terkenal Mas. Jadi cerita Roro Jonggrang itu menceritakan sebetulnya kisah percintaan juga sih ya di dalamnya itu antara Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Jadi sebenarnya pada saat itu ada suatu cerita di mana Bandung Bondowoso itu menyukai Roro Jonggrang dan ingin melamar Roro Jonggrang sebagai istrinya. Gitu. Tapi Roro Jonggrangnya sendiri sepertinya menolak gitu Mas. Menolak ya? Kenapa itu ya Mas? Kok dia menolak? Ya itu ada cerita sebelumnya Mas. Masih ada ceritanya? Iya, jadi cerita sebelumnya itu ada orang tuanya atau bapaknya lah ya kita sebut ya. Ratu Boko. Ratu Boko, dan ada juga katanya tadi saya nanya ada Ratu Boko juga di dalam Mas. Betul, itu ada tempatnya juga Ratu Boko. Berarti siapanya itu Mas? Jadi Ratu Boko ini sebetulnya adalah bapaknya atau raja juga ya, raja, bapak orang tuanya dari si Roro Jonggrang ini. Ratu Boko. Nah, Ratu Boko ini dikalahkan sama Bandung Bondowoso. Gitu. Jadi musuhnya sebenarnya. Iya, jadi musuhnya gitu kan. Tapi ini dia seneng nih sama anaknya, gitu. Dan akhirnya si Bandung Bondowoso mencoba untuk melamar Roro Jonggrang. Iya. Mungkin Roro Jonggrang merasa apa ya? Dia bunuh bapaknya ya. Iya, bapaknya dia pasti ada dendam suka ya. gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang ganteng ya ganteng Mas. Iya. Bandung Bondowoso kalau dicerita itu ya Mas ya, kita nonton tuh ganteng kok nggak mau ya gitu. Kalau saya mikir-mikir ya gitu kan. Pasti ada latar belakang. Iya, jadi sebenarnya itu masalahnya sebelumnya sudah ada. Nah, di dalam cerita itu Mas, kalau saya sih nonton Mas filmnya Mas. Kalau belum nonton Mas bisa nonton lah. Iya, mereka. Ya nanti saya. Iya, di YouTube banyak lah sekarang ya. Dan teman-teman juga boleh nonton ke YouTube kita ya gitu kan. Tapi untuk cerita Roro Jonggrang itu ada Mas di YouTube, sudah ada gitu kan. Itu termasuk cerita rakyat Indonesia juga, kekayaan budaya kita juga. Ya, harus kita lestarikan ya. Jadi kita tonton nanti. Tapi saya akan ceritakan dulu singkat aja ya Mas ya. Jadi Bandung Bondowoso ini punya kekuatan hebat ini Mas, punya kesaktian kalau orang-orang zaman dulu. Superman kayak Spiderman gitu ya. Kalau itu Superman, Batman segala macam pahlawan-pahlawan dari luar ya, dari Amerika atau di mana itu ya. Kita juga punya nih, Bandung Bondowoso juga punya. Iya, ya kan. Kalau kita di sini menceritakan yang Bandung Bondowoso aja ya. Kalau pahlawan-pahlawan kita yang lain banyak Mas, yang seperti Superman, ada Gatot Koco itu bisa terbang juga itu. Iya kan? Kalau mau kita punya tandingan sama Gatot Koco. Nah, tapi kita sekarang
cerita tentang Bandung Bondowoso ya, kesaktian Bandung Bondowoso. Jadi Bandung Bondowoso itu Mas punya kesaktian karena dia udah pernah mengalahkan jin-jin gitu kan. Jin-jinnya ditaklukkan. Nah, pada saat itu dia melamar nih ke siapa namanya, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang mau menolak tapi nggak berani langsung, ya kan? Mau menolak gimana caranya? Ya udahlah supaya dia nggak sanggup. Lalu dia ngomong, udah, kalau kamu mau sama saya, mau menikah dengan saya, bangunkan dulu saya 1000 candi. Dalam 1 malam. Candi 1 malam. Iya. Itu emang tujuannya supaya ditolak, gagal ya. supaya nggak bisa, nggak mampu. Nggak bisa menikahi Roro Jonggrang. Betul, supaya dia nggak mampu. Ternyata berani, mampu, berani dia. Disanggupin ya. Disanggupin. Wah, Emang sakti. 1 malam 1000 candi, bayangin tuh, bangun candi 1000 malam. yang seperti ini nih dalam 1 malam. Bagaimana Mas Edward? Wah, Pada saat itu nggak ada nih, kalau orang biasa nggak sanggup, ya kan? Udah langsung mundur teratur kan? Iya. Kalau ada lagu sekarang Mas, aku mundur alon-alon kan langsung, ya kan? Mundur alon-alon, ya nggak? Betul Mas. Malah mungkin bukan mundur alon-alon, terbirit-birit ya gitu kan? Tapi ini Bandung Bondowoso menyanggupi Mas, itu menyanggupi dia. Oke, saya siap terima tantangan. Ini bahasa kita zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin sediko dawu atau apa gitu kan. Oke, saya sanggupi. Saya bangun candi dalam 1 malam sesuai permintaan 1000 candi. Bagaimana caranya itu Mas? Nah, ternyata Bandung Bondowoso tidak membangun dengan cara yang biasa. Dia pergi ke suatu tempat, mencari tempat, mungkin disinilah posisinya ya kan. Dia duduk bersila, kemudian mengambil kerisnya, kemudian dia memanggil itu jin-jin itu untuk membantu dia. Yang ditaklukkan dia itu. Karena mereka jin-jin yang udah ditaklukkan itu menurutin apa semua yang diperintahkan oleh Bandung Bondowoso sesuai perjanjian pada saat itu dia mengalahkan. Memang kalau kita cerita itu panjang Mas, masih panjang. Kita harus menceritakan bagaimana dia ketemu jin-jin ini kan, bagaimana ini ya. Jadi kita intinya kan dia jin-jin inilah yang diminta bantu Bandung Bondowoso untuk membangun candi ini, ngumpulin batu-batu itu ditumpuk jadi apa? Jadi bangunan candi yang luar biasa itu. Terbang-terbang itu Mas, kalau di film itu Mas. Batunya terbang-terbang itu karena diangkat sama jin, nggak kelihatan jinnya. Kalau manusia biasa ngelihat seperti apa? Batu berterbangan begitu langsung numpuk-numpuk begitu Mas. Gitu. Nggak sampai pagi Mas, tengah malam itu udah hampir selesai itu bangunan candi itu. Nah, Roro Jonggrang melihat, loh, bangun candinya udah mau selesai, mau jadi, gitu kan. Terus tinggal 1 lagi tuh Mas. Begitu tinggal 1 lagi, Roro Jonggrang ini apa namanya? Berpikir, waduh, dia berhasil nih membangun candi. Lalu dia berpikir bagaimana caranya untuk menggagalkan itu. Nah, pada saat itu dia berpikir, kemudian dia punya ide, ya kan? Disuruhlah pelayan-pelayannya itu untuk apa, numbuk padi, ya kan, seolah-olah sudah mulai pagi ya, bekerja, terus disuruhlah membakar jerami-jerami itu. Jadi kan kalau dibakar jerami-jerami itu kan jadi kelihatan seperti matahari mau keluar gitu ya. Iya, ada cahaya-cahaya seperti itu. Dan disitulah dia memancing supaya ayam berkokok, gitu loh. Nah, nah ketika dilakukan itu benar Mas, ayam tuh mulai berkokok tuh, loh, berkokok. Jadi jinnya takut ya. Begitu berkokok kan jinnya kan takut siang Mas, itu malam dia. Jadi dia dikira bener udah pagi, jadi jin-jin ini meninggalkan pekerjaannya, ya kan, meninggal pekerjaan. Tinggallah 1 candi belum jadi, ya kan, ditinggalkan ini pekerjaannya karena melihat, oh sepertinya udah fajar mau menyingsing. Ini jin-jinnya pada pergi satu persatu, nggak menyelesaikan pekerjaannya. Tinggallah Bandung Bondowoso sendiri. Dilihatnya, wah, jinnya pada pergi, Bandung Bondowoso turun sendiri membangun itu, mengangkat batu satu persatu. Disitulah Roro Jonggrang datang. Roro Jonggrang datang. Udah gagal ya. Kamu sudah gagal, betul. Kamu sudah gagal katanya. Candi yang kamu bangun nggak sampai 1000 gitu kan.
Terus Bandung Bondowoso karena merasa dicurangin kan. Iya. Ini kan sekarang dikit-dikit curang kita ngomong kan gitu kan. Karena merasa dicurangi, Bandung Bondowoso nggak mau terima, nggak terima gitu kan. Tetap dia ngomong bahwa itu dia udah selesai bangunan itu, dan dia tetap meminta Roro Jonggrang untuk memenuhi janjinya gitu. Roro Jonggrang nggak mau, berlari dia, ya kan, menghindari. Karena dia berlari, dia nggak mau, tetap nggak mau. Akhirnya di cerita itu Mas, Bandung Bondowoso mengangkat kerisnya Mas, angkat kerisnya ke atas, disumpah untuk melengkapi candi itu Roro Jonggrang itu. Akhirnya Roro Jonggrang Jadi patung jadi patung. ya, Nah, untuk melengkapi yang 1000 itu. jadi candi 1000. Iya, 999 plus satu Roro Jonggrang. Akhirnya jadilah candi 1000 itu, legendanya seperti itu. Oke Mas, itu kan tadi legenda. Betul. Tapi cerita sebenarnya itu gimana? Kan ini dibangun pada zaman raja siapa? Kalau menurut cerita sejarah yang tertulis ya, Ya. ini kalau sejarah itu kan sifatnya berdasarkan referensi-referensi gitu Mas ya. Prasasti, Dan berdasarkan segala macam dari catatan-catatan sejarah itu, dia dibangun sekitar abad yang ke-9 Mas, abad ke-9. pada zaman Rakai Pikatan. Jadi sejarahnya seperti itu, dan dibangun tidak dalam satu malam Mas, Ya. ya kan? Mungkin Mas Edo tahu tuh berapa lama itu, pernah baca kan? Kayak Mas saya Edo? baca sih dia dibangun selama 50 tahun. Cukup Jadi lama ya, cukup lama juga. Apalagi zaman itu memang nggak ada semen, nggak ada ini ya kan? Cuma batu-batu Ya, ditumpuk. ditumpuk, betul. Ya. Dan belum ada banyak alat yang modern sekarang. Betul. Makanya betul. bisa sampai 50 Iya, tahun sampai berganti generasi ke generasi gitu ya. Iya. Jadi Jadi bisa membangun candi yang candi yang semegah ini. megah begini ini masih ada lagi tempat-tempat yang lain, ya kan? Di belakang. Biasanya ini kalau ada di malam-malam tertentu nih Mas, ada pentas teater gitu. Iya, pentas Pentas budaya teater, ya. pentas budaya, Ramayana, segala macam gitu. Cerita-cerita. Cerita-cerita rakyat lah, cerita-cerita pewayangan di situ biasanya mereka bikin pentas di sini. Cukup Ya. ramai nih teman-teman. Kita sebagai Indonesia harus kenal dengan budaya kita ya, Mas. Betul, gitu. Nah, Jadi kita budaya- harus tahu cerita tentang sejarah dari Candi Prambanan dan juga legenda-legendanya ya Mas. Walaupun legenda tapi dia punya pesan moral biasanya. ada pesan moralnya gitu. Pesan moralnya sangat baik sekali sih kalau saya lihat di sini, ya kan. Jadi banyak sebetulnya pesan moral dari, tapi karena namanya ada sesuatu itu tergantung perspektif Mas, memandangnya, ya kan. Kita lihat dari sisi positifnya tentu ada Mas, dari negatifnya juga ada. Jadi kita melihat sesuatu tuh dari berbagai sisi gitu. Jangan dalam satu sisi saja. Ya. Ya kan, kalau kita melihat dari sisi cerita legenda itu kan, oh ini kalau kita memandangnya ini kan cuma cerita legenda, nggak penting ya. Mungkin ya anak-anak zaman sekarang ya Ya. nggak suka gitu kan, ini cerita nggak logika ini segala macam. Mungkin benar gitu ya, nggak benar itu dalam satu malam, masa iya sih gitu kan, ya kan, nggak masuk akal gitu Masuk kan. akal ya. Tapi kalau kita lihat dari cerita nilai-nilai sejarah, budaya segala macam, itu sangat bernilai Mas, Ya. gitu. Negara-negara lain juga punya cerita-cerita seperti kita gitu kan. Bahkan tadi kita masuk itu bisa lihat banyak orang luar negeri, orang bule yang Betul. masuk ingin melihat sejarah dari Indonesia. Oh, Candi Prambanan ini tadi. betul, ada bule juga tadi datang ke sini untuk melihat sejarah kita. Jadi jangan kita anti terhadap itu, mari kita belajar sejarah kita, Ya. budaya kita, bangga terhadap budaya kita gitu kan. Jadi banyak yang bisa kita pelajari sebenarnya dari setiap cerita-cerita itu Mas. Kita nilai-nilai positifnya bisa kita ambil gitu. Oke, kita akan langsung masuk aja ke candinya Mas, biar kita Iya, iya. tahu apa aja isi dari Candi Prambanan. Iya betul. Oke. Mari, Mas. Oke, terima kasih.